Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya ingin mengangkat tema tentang bagaimana cara untuk mengurangi stres atau menghilangkan stres dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi, stres adalah kondisi di mana pikiran kita sudah merasakan jenuh dengan banyak permasalahan yang ada yang akhirnya menimbulkan konflik batin. Nah, penyebabnya itu banyak sekali. Apalagi di masa pandemi ini mungkin ada yang karena ekonomi, karena kehilangan pekerjaan ataupun gajinya berkurang. Kemudian bisa aja juga dengan masalah keluarga, hubungan dalam rumah tangga ataupun hubungan dengan pasangan. Kemudian bisa aja hubungan dengan organisasi, misal sekolah ataupun kuliah ataupun dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang dapat menyebabkan kita itu stres. Nah, kita harus pandai-pandai untuk tidak berlarut-larut dalam stres. Kenapa? Ya karena kita sayang dengan kesehatan kita. Kalau kita terlalu lama stres, itu juga tidak akan berdampak baik pada kesehatan kita. Nah, banyak sekali nih teman-teman cara untuk agar kita itu segera pulih dari stres, move on gitu ya. Yang pertama adalah jangan menyendiri. Ketika kita punya banyak masalah dan mungkin itu akan sedikit menyiksa batin kita, itu jangan menyendiri. Kalian harus bagikan keluh kesah kalian atau semua yang ada di pikiran kalian, semua unek-unek yang kalian rasakan kepada teman ataupun kepada sahabat ataupun kepada orang tua atau bahkan orang lain yang kalian anggap percaya untuk mendengarkan keluh kesah kalian. Karena dengan kalian membagikan itu, mungkin aja salah satu dari mereka akan memberikan masukan atau akan memberikan saran bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nggak menutup kemungkinan, iya kan? Nah, tapi terkadang itu ada suatu masalah yang nggak boleh ada satupun orang yang tahu. Tetap, kalian tidak boleh menyendiri. Kalian bisa membagikan masalah kalian dengan media sosial ya di zaman era digital ini. Nah, kalian bisa tulis, mungkin aja bisa bagikan di Facebook, bisa bagikan di Twitter, atau bisa bagikan di media apapun tanpa menunjukkan identitas kalian. Itu akan bisa mengurangi beban kalian ya, karena meluapkan pikiran itu benar-benar bisa banget bantu kalian untuk menyelesaikan stres agar nggak berlama-lama. Kemudian yang kedua adalah kita bisa berkegiatan yang sesuai sama hobi kita. Tujuannya adalah untuk menghibur diri kita. Misal kalian itu sukanya traveling, ya udah berarti kalian harus liburan. Ketika kalian itu mungkin sukanya belanja, kalian bisa pergi ke mall, lihat-lihat produk yang kalian suka, kalian bisa beli. Ataupun kalian bisa berselancar di pembelanjaan online, di aplikasi online untuk melihat produk-produk yang kalian suka. Nah, atau mungkin beli ya gitu. Karena itu dapat menghibur kalian dan akhirnya untuk menyenangkan hati kalian. Karena ya siapa sih yang gak suka kalau belanja ya di zaman yang sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah kita harus berpikir positif. Jadi kita harus mampu berpikir bahwa tidak ada orang yang gak punya masalah. Semua orang itu pasti punya masalah, mulai dari orang tua, orang dewasa, atau mungkin anak-anak, atau mungkin bayi, semua itu pasti punya masalah. Kalau bayi nggak punya masalah, nggak ada yang namanya bayi itu menangis, bener nggak? Bener. Jadi semua orang itu pasti punya yang namanya masalah, dan Tuhan itu tidak pernah memberikan masalah di luar batas kemampuan hambanya. Nah, kenapa manusia itu diberikan masalah? Karena manusia ini adalah makhluk spesial yang diberikan akal dan pikiran untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kalau kalian pengen gak dapat masalah, ya udah jangan jadi manusia ya kan? Seperti itu ya. Karena dengan kita berpikir positif itu akan dapat mendinginkan otak kita. Nah, kalau misal otak dan jiwa kita udah tenang, udah dingin, barulah kita cari jalan keluar bagaimana cara mengatasi masalah kita dengan pikiran yang tenang. Semoga kita semua, terutama para penonton ini, dapat segera menyelesaikan masalah yang ada dan jangan berlarut-larut pada masalah kalian. Tetap fokus, tetap bersyukur sama Allah karena kita sudah diberikan kesempatan sampai dengan detik ini untuk dapat bernafas, untuk dapat hidup normal. Itu sudah suatu yang rezeki luar biasa yang harus kita syukuri. Demikian video ini yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.